Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala Sidang bersama dengan pengurus di tempat ini yang mengizinkan saya untuk melayani bersama. Jangan pikir saya adalah pengajar ya, kita sama-sama melayani Tuhan dan saya di bagian saya, Bapak Ibu di bagian Ibu. Tim ibadah yang luar biasa, tepuk tangan dong ya. Bersyukur ada tim ibadah yang luar biasa, pemusik dan juga para pemimpin pujian dan para singers. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan belajar The Greatest. Nah saudara, saya baru sadar itu kata eternal itu salah tulisnya. Mestinya ya. Kata Ibu Mona itu salah komputer. Bukan, itu salah saya. Memang komputer saya sudah emeritus juga kayaknya. Ya. Laptop kesayangan saya itu mungkin mau ikut emeritus jadi. Saudara, mari kita berbicara tentang eternal love. God is love. Biasanya ketika kita menerima hadiah, di mana fokus kita? Hadiahnya atau pemberinya? Jujur, gak apa-apa, gak ada siapa-siapa, cuman kita aja. Hadiahnya. Saking fokusnya sama hadiah, lama-lama kita lupa siapa yang kasih, betul? Ya, kita suka menerima hadiah. Sampai kita lupa siapa yang kasih hadiah itu. Tapi kalau kita fokus kepada pemberinya, kita akan ingat selalu ketika kita melihat hadiahnya. Saudara, tadi pagi saya sudah beritahukan bahwa bros yang saya pakai ini klasik. Ini gambar lampu di jalanan. Dan satu-satunya bros saya yang masih memberikan simbol Natal. Dan bros ini baru berusia 36 tahun. Iya. Pada waktu saya menyampaikan cerita Natal, anak saya masih TK umur 4 tahun dan sekarang 40 tahun. Saya simpan saudara, simpan karena ini unik menurut saya, berat. Ya, dan satu-satunya yang berbentuk lampu Natal. Orang yang memberikannya udah gak ada, kepala sekolah itu. Tapi setiap kali Natal, setiap kali saya pakai ini, saya ingat dia. Sekarang saya teman sama anaknya. Dan itu yang saya katakan, lupa pemberi, lupa hadiah. Hadiah itu jadi tidak berharga. Tapi kalau kita ingat pemberinya, hadiah itu jadi berharga. Seberharga ini 36 tahun. Ya, habis Natal saya akan simpan lagi di tempatnya. Yang anti udara supaya enggak berubah warna. Allah atau firman Allah adalah fokus utama kita ketika memasuki minggu Advent. Tentang kasih yang sejati. Jujur saudara, waktu saya ditugaskan dalam pelayanan di minggu keempat Advent, saya, boleh gak saya di minggu pertama aja? Atau ketiga aja? Karena ini tema yang paling berat saudara, kasih. Iman, pengharapan dan kasih di atas semua, dan semua itu adalah kasih. Nah saya itu gagal-gagal terus. Gagal-gagal terus hidup di dalam kasih itu. Oleh karena itu saya bilang sama Ibu Mona, apa temanya? Karena saya lebih banyak kontak dengan dia. Dia bilang, ini, Ibu pilih tema sendiri, bikin tema sendiri. Ya, apalagi kalau bukan the greatest eternal love. Kasih yang besar, yang abadi, yang tidak berubah sedikit pun. Saudara, itu fokusnya. Tetapi mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu respon dengan ayat yang genap. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya, Anda ingat kata pada mulanya itu di mana? Di Kejadian pasal 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata firman itu mengacu kepada Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Silakan ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ini Yohanes pasal 1 ayat 3. Kenapa saya berbicara tentang pemberi hadiah? Karena pada mulanya itu firman. Firman itu menjadi manusia. Saudara, jarang sekali orang berpikir Allah itu kasih. Waktu kita terima hadiah, kita juga jarang sekali memikirkan yang memberi hadiah. Ketika Anda diminta untuk berbicara tentang siapa itu Allah, apa yang Anda katakan? Oh, Allah itu apa? Paling gampang apa? Paling sering kita suka apa? Sumber berkat. Kalau sudah sampai di situ, wajah kita bersinar-sinar. Allah itu sumber berkat. Atau Allah itu pembuat mujizat. Allah itu pencipta, sumber berkat, perlindungan, hakim. Kalau kita lagi marah sama orang ya, saya pernah marah sama orang karena dia nabrak mobil saya, sengajain di lampu merah, dia pakai motor, dia senggol mobil saya, kemudian dia pasang motornya. Dia bilang, ibu tabrak saya punya motor, sampai spionnya lepas, spionnya hilang memang. Perasaan ini lampu merah, kenapa kok saya bisa nabrak orang ya? Ajaib gak? Lalu saya bilang spionnya mana? Harus lebih pintar dari orang yang ingin membodohi kita kan? Mental katanya kemana? Saudara tahu apa yang saya katakan? Pak, jangan bohong dong. Mana ada orang nabrak kalau lagi lampu merah diem begini. Oh pokoknya dia marah-marah, harus saya ganti. Bersyukur di dalam dompet saya hanya ada 27.000 rupiah. Lalu saya berikan dia 20.000. Buka dompetnya, wah ngeri juga ya. Di Makassar sih waktu itu. Terus saya buka dompet saya masih ada 7.000. Saya bilang Pak, dia ambil. Untung dia ada ambil dompetnya. Saya marah sekali. Terus saya bilang, Pak saya punya Tuhan loh. Tuhan saya itu hebat. Kamu jahatin saya, tunggu aja balasannya. Nah ini dia. Tuhan itu bagi saya adalah hakim. Mumpung orang lain salah, kalau saya salah Tuhan ampuni saya gitu ya. Lalu lampu merah dan dia melesat. Itu ya 4 jalan itu. Dia kenceng terus dia jatuh. Jatuhnya masuk dalam got. Jumpalitan. Terus ada polisi memang di situ. Saya bawa mobil saya parkir. Saya lihat dia di got. Kata saya juga ada Tuhan kan? Senang banget. Terus Pak polisi kenapa Bu? Ya ada Tuhan jadi dia jatuh Pak. Sudah saya naik mobil, puas. Kita sering gitu gak? Anda lebih baik dari saya. Kita kenal Tuhan itu dengan semua pengalaman-pengalaman seperti ini. Tapi jarang kita berkata, siapa itu Tuhan, siapa itu Allah bagimu? Jarang sekali kita menjawab, Allah itu kasih. Siapa Allah itu bagimu? Sumber berkat. Siapa itu Allah bagimu? Hakim. Kalau pas lagi kayak saya tadi. Jangan suka minta Tuhan jadi hakim loh ya. Kalau pas kita lagi salah loh, habis loh. Jadi sebelum Tuhan hakimi, diem dulu. Ini saya ada salah enggak? Sudah. Jarang sekali orang berpikir bahwa Allah itu kasih. Coba ingat baik-baik setiap kali orang tanya, siapa Allah itu bagi kamu? Kita jawab apa? Itu yang sebenarnya loh. Kasih Tuhan itu jauh banget, berkatnya lebih dekat bagi kita. Firman menjadi manusia. Tadi
Tadi disebutkan oleh pemimpin pujian. Padahal di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Allah itu kasih, identik Allahnya orang Kristen itu Allah yang kasih. Kalau selama saya jadi hamba Tuhan, jarang saya suruh kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Kalau enggak ada kasih Tuhan di dalam orang itu adalah sebuah perintah yang menyakitkan. Tapi bila ada kasih Tuhan di dalam hidupnya dan dia mengalami dan dia merasakan kasih Tuhan itu, maka dia akan sangat mudah untuk mengasihi orang lain. Tapi Tuhan katakan Allah itu kasih. Dia Allah adalah kasih. Lalu di dalam ayat yang ke-16, Allah adalah kasih sekali lagi. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Kekeringan manusia saat ini karena dia tidak merasakan kasih Tuhan. Dia bukan kehilangan kasih. Saudara, karena saya melayani dan seringkali ada di dalam family counseling, saya suka nanya, kamu menikah dulu karena apa? Karena kasih, karena cinta, atau apa? Banyak yang gak bisa jawab loh. Kamu kenal pasanganmu berapa banyak sebelum menikah? Gak bisa jawab juga. Kita mulai dengan sesuatu yang kita tidak tahu, kita tidak sadar. Terus kita bingung menjalaninya dengan sakit dan bertatih-tatih. Yang paling cilaka waktu ketemu dalam counseling, saya tanya Bapak Ibu. Ibunya duluan yang paling saya tanya, karena ibunya gak bisa berhenti ngomong. Jadi saya bilang, biarlah silakan ibu ngomong dulu lah, bapak dengar dulu ya, nggak boleh jawab-jawab. Dia mulai, kenapa mau pisah, mau divorce? Dia ini suami saya tuh begini. Banyak, saya sampai kasih dia gelas supaya dia tarik nafas bisa ngomong gitu. Suaminya mau jawab, saya bilang, jangan Pak, tunggu aja dia biar puas-puas gitu. Cukup lama sampai dia. Lalu saya bilang, banyak dong kekurangan suaminya gak kehitung sama saya. Tadinya saya mau nyatet, tapi gak sempet. Sekarang giliran suaminya yang ngomong. Saya bilang, mereka cukup tua sih sebetulnya. Saya bisa panggil Om gitu. Om, silakan ngomong. Tadi saya lupa lihat jam mulainya berapa. Terus dia bilang, kalau satu. Dia ini kekurangannya cuma satu. Langsung istri bilang, kan? Kamu tuh begitu Om. Saya bilang, ibu tadi bapak diam. Sekarang lu diem dong. Ya. Dia bilang, hanya satu kekurangan dia. Dan saya setuju untuk divorce. Kayaknya serem. Jadi saya bilang, apa itu? Saya panggil dia Suk ya. Apa itu Suk? Dia jago masak semua oke, seperti yang dia bilang tadi. Satu, dia kurang ajar. Cuman satu, dia kurang ajar. Gak ada lagi, cukup. Terus saya lihat tantenya, dia juga diem. Dia gak nyangka suaminya jawab cuman satu. Sedangkan dia bertubi-tubi yang dia sudah sampaikan. Saudara, kita tidak pernah berpikir kasih itu ada enggak di dalam diri kita. Ada enggak? Apalagi memikirkan tentang Tuhan itu mengasihi kita. Karena kita terlalu banyak menuntut diri kita sendiri. Maka kalau boleh saya ingin katakan kita gagal memahami dan mengalami bahwa Allah itu kasih. Kita hanya sampai kepada Allah itu memberi berkat. Kita hanya sampai kepada Allah itu sumber kesembuhan, penolong. Kita gagal memahami kasih Allah. Itulah respons kita
di dalam dunia ini. Saya kalau tanya orang, apa itu gado-gado? Banyak orang bisa jawab. Terus saya sampai hari ini masih bingung-bingung karena di kampung halaman saya gado-gado itu hanya satu gado-gado aja. Nggak ada karedok, nggak ada gado-gado. Lapar nih ya yuk ngomong gini ya. Apalagi satu karedok, gado-gado, pecel, terus kupat tahu. Lotek, aduh banyak ya. Semua pakai sos kacang. Waktu saya datang ke Indonesia bingung saya. Kok semuanya pakai sos kacang tapi namanya beda-beda. Apa bedanya gado-gado dengan pecel? Anda tahu kan bedanya kan? Tahu. Tapi kalau ditanya, katanya sayurnya direbus beda dengan apa itu satu karedok mentah-mentah. Saudara jangan terlalu banyak makan karedok ya, cacingan loh. Waktu saya tinggal di Bandung saya suka sekali makan karedok ya. Anggap aja salad kata teman-teman saya. Saya gatal satu badan, terus waktu saya pulang ke kampung saya, ke negara saya kembali, dokter cek dia bilang kamu banyak cacing. Terus dia tanya, you come from Indonesia? No, I'm come from Bandung. Dia bilang kamu banyak cacing, jadi saya 3 minggu disuntik terus. Dia bilang punya cacing udah full, makanya kamu gatel. Tapi gak semua yang gatel tuh karena cacing sih. Saudara, kita gagal memahami bahwa Allah itu kasih. Tapi kok kenal makanan dengan baik, kenapa? Kenapa kita bisa membedakan gado-gado, pecel, atau rendang, terus selain rendang apa yang mirip-mirip? Gulai, rendang, terus opor, ya mirip-mirip. Bahkan kalau kita bilang makan rendang, tempat yang enak itu di sana. Padahal banyak se-Jakarta jual rendang, tapi kita bilang di sana yang paling enak. Pinter mengidentifikasi. Kenapa kira-kira? Bapak Ibu. Kenapa kita pinter sekali mengidentifikasi makanan itu? Sampai tempatnya. Kenapa? Kenapa? Karena pernah rasa, ya kan? Karena pernah rasa. Kenapa kita tidak kata Allah itu kasih? Karena kita fokus kepada berkat dan yang lain-lainnya. Memang itu bukti kasih Allah loh, sebetulnya itu gak salah juga. Tapi respons kita itu beda kalau kita memahami bahwa Allah itu kasih. Kita terlalu fokus kepada berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ya, sampai kita tidak lagi memahami dan menikmati kasih Tuhan. Tadi pagi mau ke sini cucu saya telepon akhirnya karena sudah di WhatsApp saya nggak baca, saya nggak jawab. Akhirnya dia telepon, Grandma mau datang ke Bandung nggak hari ini? Iya. Jangan lupa sepatu spider saya ya. Itu udah 2 bulan lalu saya janji. Nyari sepatu spider tuh pusing juga. Jangan lupa ya katanya. Oh ya, saya bilang iya. Terus tersinggung dong ini grandma. Jadi saya tanya dia, kamu mau sepatu atau mau grandma yang datang? Ini tersinggung ceritanya. Terus grandma dong sama sepatunya dua-duanya. Enggak. Kamu mau yang mana? Grandma datang atau sepatunya datang? Kalau sepatunya kan gak bisa datang kalau grandma gak datang. Bisa. Grandma kirim aja, grandma gak usah datang. Kamu mau yang mana? Saya dengar loh anak saya berbisik di samping. Bilang grandma. Anak kecil mana bisa yang dia pasti dia lebih suka sepatu spider yang dia udah lama minta. Saudara begitu juga kita dengan Tuhan. Cukuplah Tuhan saya sudah diselamatkan. Cukuplah Tuhan sudah ada surga. Everything? Gak usah. Bukan hanya Anda, saya juga kadang-kadang begitu kok. Kepinteran namanya. Saudara mari kita yang pertama ini fokus kepada kasih Allah. Fokus kepada kasih Allah dan membangun relasi yang dinamis, bukan relasi yang biasa-biasa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua,
The greatest eternal love adalah, tadi kita gagal paham ya. Sekarang kita melihat kayaknya nggak bisa jalan lagi. Kita butuh dikasihi tapi kita sendiri tidak mengasihi diri kita. Ini aneh nih. Kita butuh dikasihi tapi kita sendiri tidak mengasihi kita. Biasanya teologianya apa? Kita butuh dikasihi maka kita harus mengasihi supaya kita dikasihi. Lakukan apa yang kamu ingin orang lakukan terlebih dahulu. Itu hukum Kristen kan, hukum dunia. Jangan lakukan apa yang jangan mencubit kalau kamu tidak mau dicubit. Itu hukum dunia, negatif duluan. Tapi kalau di dalam Kristus apa yang kamu ingin orang lain lakukan itu lebih dulu. Itu the golden rule of Christian. Saudara, kita butuh kasih tetapi kita sendiri tidak mengasihi diri kita. Oh, kita mulai bilang, saya mengasihi diri saya kok Bu. Siapa bilang? Coba Anda pikir-pikir baik-baik. Sekarang tuh lagi banyak sekali YouTube dikirim-kirim oleh orang segala macam dan segala usia. Karena umur saya jadi mereka kirim olahraga otot katanya supaya nggak kena apa itu istilahnya sakrofenia atau apa, kehilangan massa otot. Saya bilang saya renang tiap hari, don't worry. Beda Bu, renang itu tidak ada beban. Siapa bilang? Saudara, mengasihi diri itu banyak sekali yang kita abaikan. Ya, kita lihat kegagalan kita karena Tuhan datang kepada kita milik kepunyaannya tapi kita tidak menerima Dia. Ini kaitannya apa? Pelik banget. Iya. Ketika kita menolak Kristus di dalam hidup kita menjadi pemilik atau otoritas hidup kita, sebenarnya kita menolak Dia dan kita ini kepunyaannya. Punyanya Dia loh. Anda punya siapa, Saudara? Hidup Anda punya siapa? Punya Tuhan. Waktu almarhum Pendeta Kaleb dipanggil mendoakan orang yang lagi kerasukan, pembantunya penatua kita. Saya bilang, Musuh mau kemana? Musuh bilang saya mau pergi doakan, enggak jauh kok dari gereja. Musuh saya ikut, enggak usah ikut. Kamu berdoa di sini aja. Enggak apa, datang orang lari-lari. Musuh enggak usah datang. Yang kerasukan itu bilang enggak usah datang, musuh itu musuhnya. Musuh Kaleb enggak bisa dilarang loh. Langsung dia bilang apa? Justru karena saya musuhnya saya datang. Terus saya pikir-pikir. Saya mau tanya tapi gak jadi. Waktu dia balik saya tanya. Musuh. Kenapa dia bilang musuh? Iyalah iblis itu kan musuh saya. Dan saya itu musuhnya dia. Kalau dia bilang musuh datanglah. Karena musuh teman saya gimana? Oh iya. Saudara, ketika Tuhan berkali-kali menunjukkan kasihnya kepada kita, Dia mau kita mengasihi diri kita seperti Dia mengasihi kita. Saudara, ketika firman Tuhan itu berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu manusia banget, manusiawi banget, gampang banget. Tapi kita gagal membangun kasih di dalam diri kita. Kita justru membangun ego dan mementingkan diri, menyombongkan diri. Tidak sama dengan kasih. Tidak sama dengan mengasihi diri sendiri. Sekali lagi. Membangun ego, mementingkan diri, menyombongkan diri, mengutamakan segala sesuatu bagi diri. Itu bukan mengasihi diri, saudara. Itu ego. Dan akhirnya akan binasa lebih daripada membangun kasih dalam diri kita sendiri. Saudara, saya rasa ketika kita membangun ego dan mementingkan diri sendiri, kita binasa. Gak punya teman. Lonely. Ada perasaan sakit. Coba deh kali-kali kalau sombong sakit loh. Sombong itu menyakitkan. Dulu suara saya bagus, sekarang pada Afid itu sampai saya minder kalau dia nyanyi. Dulu suara saya bagus, juara-juara gitu lagi pertandingan. Pas masuk sekolah teologi, saya digrupkan dengan 5 orang. 3 wanita, 2 pria. Dan mereka nyanyi, maaf, no level banget untuk saya. Jadi mulailah saya bilang, ini dosen saya Joe Bennett waktu itu. Kenapa lagi Joe Bennett ini suruh saya jadi vokal group sama mereka ini. Latihannya setiap Sabtu. Saya merasa,
gue turun grade nih kalau nyanyi sama mereka. Gak level banget. Latihan Frit, panggil saya Frit, latihan Frit. Sorry, lagi flu, bohong. Itu orang sombong tuh dosanya temennya sombong, bohong. Minggu berikutnya, Frit, latihan Frit. Kerongkongan gue sakit, bohong loh. Hanya karena you not level. Ini mau jadi hamba Tuhan nih. Sekolah teologi ya. Minggu ketiganya, Frit, gue lagi gak enak badan. Minggu keempat sudah 4 minggu seharusnya vokal grup itu udah jadi. Udah bisa pelayanan, tapi gak bisa karena saya gak bisa latihan. Nanti sakit gigi, nanti sakit tenggorokan, nanti pilek, nanti apa. Minggu ke-8 semua yang saya katakan itu Tuhan kasih. Bener-bener. Menggigil, sakit. Tenggorokan sakit sampai minum pun gak bisa telan sakit. Kenapa? Terus saya mencium bau yang gak enak sama sekali. Lalu saya lihat di kaca. Tonsil saya 3, orang lain 2. Saya 3. Mau gak mau harus dioperasi. 3. Ada 1, 2 berlapis, ada sebelah. Dan itu udah nempel. Pantesan bau ya. Infeksi. Saya ke dokter dan dokter katakan harus dioperasi. Turunin panas demamnya. Sampai hari itu belum sadar, itu akibat sakit, akibat sombong. Merendahkan orang lain. Sampai di meja operasi, dokter bilang, sus maaf ya diikat. Jangan gak usah ikat, saya pasrah kok. Saya mau berdoa dulu. Saya turun, waktu itu saya sadar betul akibat kesombongan saya sakit. Turun berlutut di ranjang meja operasi. Saya gak peduli itu di dalam manapun siapapun dengar saya berseru Tuhan. Habis dokternya bilang begini, saya udah 27 tahun jadi THT gak pernah lihat tonsil orang 3. Baru lihat ini. Oh, ini hukuman Tuhan. Pasti. Saya bilang, Tuhan ampuni saya untuk kesombongan saya Tuhan. Karena dokternya bilang habis ini suaramu berubah. Menjadi, maaf dia bilang seperti kebo. Saya soprano murni loh. Penyanyi sopran sekarang jadi kayak kerbau. Karena dia mungkin lafalnya gak jelas. Mau gak? Enggak. Saya berdoa Tuhan ampuni, berseru di ruang operasi. Selesai saya dengar juga dokternya juga berdoa Tuhan ampuni saya. Semua kesombongan saya selama ini sebagai seorang ahli Tuhan jauhkan. Pertobatan 1 orang membawa dokternya juga bertobat. Dan sesudah saya dioperasi saudara. Saya tahu sombong, ego, mementingkan diri itu sakit buat kita. Gak ada untungnya sama sekali. Dan saya dioperasi. Begitu selesai operasi saya masih keluar suara. Akhirnya suara saya seperti dulu penyanyi soprano, sekarang bisa sampai bariton suaranya. Saya hanya minta Tuhan ampuni saya. Beri saya kesempatan untuk memuji Tuhan. Biarpun orang tidak suka dengar, minimal Tuhan dengar. Tidak membangun kasih Tuhan dalam hidup kita menyebabkan itu akibat kita ego. Kita membangun ego, kesombongan, kepentingan diri. Saudara. Sampai kita tidak lagi merasakan kasih Tuhan. Padahal Tuhan memberkati kita luar biasa. Maka Tuhan katakan begini, aku memberikan perintah baru, yang baru loh ya, kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tadi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekarang Tuhan bilang, kasihilah kamu satu dengan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Ini lebih berat. Maka itu saya bilang kalau bisa tema ini jangan saya yang khotbah. Susah. Lagi belajar. Mengasihi orang yang menjengkelkan itu bagaimana? Mungkin tidak ada hamba Tuhan yang pernah marah sama jemaatnya sampai luar biasa, sampai jemaatnya bingung kenapa Ibu Frida bisa marah begitu. Saya minta maaf akhirnya.
Akhirnya sejak itu saya bilang, kalau dia menjengkelkan saya, mengecewakan saya, sebel. Pokoknya selama dia masih hidup, saya tidak akan benci dia. Selama dia masih ada, itu Tuhan yang berhak. Sekali lagi mengundang Tuhan menjadi hakim. Maka yang kedua ini saudara, kita sama-sama matikan ego dalam diri kita untuk mengalami dan hidup dalam kasih Tuhan. Hanya ketika kita mematikan semua ego, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Hanya itu. Tidak ada tempat yang paling enak daripada kasih Tuhan. Masalahnya, kita ngalamin gak kasih Tuhan dalam hidup kita? Atau kita fokus kepada berkat? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, satu, standarnya adalah mengasihi saudara dan saya. Jangan lupa itu. Itu ada kata-kata tadi, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ini berani nyanyi ini padahal kabur. Jadi yang pertama saudara, yang saudara lihat dari sini adalah matikan ego dalam diri kita. Matikan aja. Coba Anda katakan mengasihi. Coba 1, 2, 3. Mengasihi. Wajahnya bagus gak? Ya dong, mengasihi. Gak ada orang mengasihi. Gak ada saudara. Mengasihi. Setiap kali Anda menikmati kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hidup kita jauh lebih enak dan indah. Yang terakhir, kita sangat perlu kasih, mengalami kasih yang besar dan abadi dari Tuhan. Jangan pernah berpikir kasih yang ada di dunia ini cukup, enggak. Bahkan kasih kita pun tidak cukup. Mengasihi, dikasihi oleh Tuhan itu penting. Kenapa saudara? Hidup dalam kasih Allah ada pengampunan. Siapa sih di antara kita yang gak perlu pengampunan? Hidup dalam kasih Allah kita dapat pemulihan. Kita dapat penerimaan, kita dapat pembaharuan dan kedaulatan Tuhan. Saudara, kita sangat memerlukan ini saudara. Karena hidup kita tidak selamanya baik-baik seperti yang kita pikir. Walaupun dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk menyatakan dan mendatangkan kebaikan. Tetapi banyak kali kita tidak merasa baik-baik. Bagaimana kita bisa tahu? Kita boleh datang kepada Tuhan ketika kita bersalah dan ketika berdosa. Ketika semua orang menyalahkan kita. Siapa yang bisa terima kita saudara? The eternal love. Kasih Tuhan. Saya ingat Tuhan bilang apa? Menjadi seperti anak-anak yang punya kerajaan surga. Saya belajar, saya lihat ya. Anak-anak itu udah dijiwir sama mamanya, udah dicubit sama mamanya, udah dimarahin sama mamanya. Masih aja dia datang ke mamanya, betul? Biasa anak kalau sakit, lapar, gak enak badan, kecewa di luar, apa semua dia pasti datang sama mamanya. Kok gak ke papanya? Saya tanya sama anak-anak waktu itu. Mereka bilang, kalau ke mama, dikompres, di apa. Kenapa harus cari mama? Kan ada papa. Kalau ke papa minta duit. Kita juga pernah mencubit bukan? Pernah marah sama anak kita. Bahkan mungkin pernah pukul pantai. Tapi dia tetap datang kepada kita. Kenapa saudara? Kenapa? Ini buat ibu-ibu yang mengasihi anak-anaknya ya. Yang membuat anaknya merasa dikasih. Kenapa dia tetap datang? Kenapa? Saya itu pernah hukum anak saya yang kedua itu hukum gak boleh makan malam. 1 kali karena saya goreng ayam kesukaannya dengan senang hati. Tahu-tahu dia gak mau makan sayur. Hanya mau makan ayam aja. Peraturan gak boleh begitu. Peraturan di rumah. Jadi saya bilang, no kalau gak makan sayur gak boleh makan. Gak apa-apa katanya. Nantang nih anak. Baru umur 6 tahun. Oke? Malam ini kamu gak makan ya, mama simpan. Saya simpan semuanya. Anak saya yang kedua itu pinter loh. Dia bisa ngomong gini, masa ada hamba Tuhan gak kasih makan anaknya?
Cuman nggak sama hamba Tuhan, ini mama. Hampir saya ketawa. Karena waktu Pak Unandi dia minta color, mahal ya 250.000 itu cat color zaman itu ya. Pak Unandi bilang suami saya, berdoa dek supaya bisa dapat itu color. Dia masuk kamar sebentar dia keluar. Papa saya sudah berdoa, saya duduk di samping Pak Unandi, saya bilang cepat banget. Emang sudah dijawab. Tuhan bilang minta Bapak di surga bilang minta sama Bapak Unandi. Itu anak saya yang kedua itu bukan main otaknya. Saudara. Kita pernah menghukum tapi dia tetap sayang. Kenapa? Dia salah kok. Kenapa dia tetap datang? Karena dia tahu saya mengasihi dia. Saudara, itulah sebabnya kita sangat perlu kasih Tuhan. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, apalagi teman-teman di sini ada yang lebih senior dari saya. Kita tidak bisa melawan ketuaan, senior, tidak bisa. Ada yang kakinya susah jalan, ada yang telinganya kurang dengar, ada yang matanya kurang jelas, ada yang ngomong susah ngomong, ya kata macam-macam. Apakah kita mau seperti itu? Enggak. Tapi itu keadaan. Lalu kita bilang, Tuhan saya enggak mau begini, saya enggak mau kaki saya sakit, saya enggak mau suara saya enggak keluar, saya mau tetap begini. Tuhan bilang, loh itu kan proses. Kalau kamu muda terus kasihan yang muda dong. Ada saatnya di mana kita membutuhkan pembaharuan itu, pengampunan itu bukan karena kita baik. Dan ketika kita mengalami kasih Tuhan itu pengampunan itu paling penting. Saudara, penyesalan dan dosa yang tidak pernah diakui itu menyakitkan. Seorang dokter sampai meninggal dia merasa bersalah. Kenapa? Karena istrinya dia tidak pernah bawa jalan-jalan selama istrinya masih ada. Begitu istrinya meninggal dia sedih banget, dia menyesal banget gak pernah bawa. Anaknya bilang, papi itu sakit penyesalan. Saudara, untuk segala sesuatu, mari kita minta kasih Tuhan memenuhi kita. Supaya kita diampuni. Supaya kita dipulihkan. Mumpung masih ada kesempatan. Maka yang ketiga, hidup dan hidupi kasih Allah sebagai kunci menghadapi hidup ini. Apapun keadaannya. Apapun keadaan kita nanti, kalau kita yakin benar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, it's okay. Kalau enggak punya uang, Tuhan tolonglah saya supaya saya mengasihi Tuhan dalam keadaan enggak punya uang. Kalau saudara sakit, Tuhan tolonglah saya untuk tetap mengasihi Tuhan walaupun saya sakit dan tidak sembuh. Saya kaget ketika seorang anak yang bajingan banget menurut orang tuanya. Dia tiba-tiba katakan kepada papa mamanya yang lagi sakit. Papanya barusan meninggal juga. Saya Ibu Frida, saya enggak apa-apa. Tapi yang paling penting mereka tetap setia sama Tuhan. Sembuh enggak sembuh. Mereka harus tetap setia kepada Tuhan yang mengasihi. Badannya penuh tato, saya bilang, kok anak ini kalah-kalah pendeta ya ngomongnya. Dia bilang, ya Bu, saya udah kenal Tuhan. Wah, kami doakan dia karena dia takut naik pesawat. Jadi sebelum dia naik pesawat mesti dia di counseling dulu. Dibeli penghiburan, keyakinan bahwa dia naik pesawat. Bapaknya di opname di rumah sakit lantai 20 mungkin 17. Dia gak pernah bisa pergi lihat. Kenapa? Naik lift. Tinggal di Jakarta. Gak berani. Tapi ketika dia punya Tuhan. Dia mengalami pengampunan atas semua kejahatannya. Dia dipulihkan. Dan dia tahu apa itu kedaulatan Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak semudah apa yang kita katakan. Tidak semudah yang kita katakan. Tapi kalau ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Apapun, kalau kita menyadari apapun yang kita alami. You must be strong. Pasti kita kuat. Karena kasih di atas semuanya. Iman tidak diperlukan lagi. Pengetahuan atau pengharapan udah selesai. Tapi kasih tidak akan pernah.
Sudah tiap-tiap hari jangan duluan dong minta berkat dari Tuhan. Minta Tuhan tanamkan benih kasih di dalam hati saya. Supaya kalau lihat suami yang kayak begini ini, lihat istri yang kayak begini ini, ada kasih. Maka kasih itu yang diberikan di Natal Advent keempat. Fokus yang pertama adalah pada kasih Allah. Akan membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, matikan ego dalam diri kita untuk mengalami dan hidup dalam kasih. Sementara ego tidak ada. Anda akan sakit. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi, hidup dan hidupi kasih Allah untuk menghadapi hidup ini. Sama seperti seorang anak yang yakin kasih orang tuanya, sekalipun dia tidak baik. Saudara, cerita prodigal son atau perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, anak bungsu itu pergi, bapaknya menanti. Kapan dia pulang? Enggak tahu. Bagaimana keadaannya? Enggak tahu. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Dan saya suka sekali. Kenapa? Itu menggambarkan kasih Tuhan. Dia tidak akan pernah menolak kita. Mari kita baca sama-sama. Karena begitu besar 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh enggak kita ganti karena begitu besar kasih Allah akan Anda sebut. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saya yang percaya namamu. Bisa, yuk sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan Frida. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kalau Frida percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya boleh minta pemusik. Saya memilih lagu ini karena saya tahu kita semua pasti bisa nyanyi lagu ini. Dan saya senang karena Pak David bisa menemani saya nyanyi. Tertolong, sangat ditolong. Kita nyanyikan sama-sama. Sambil saudara memikirkan kasih Tuhan bagi dirimu. Lalu minta kepada Tuhan untuk kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam segala keadaan. Ya, kalau bukan kasih, mari sama-sama. Kering lautan, katakan bersama, kalau bukan langit tak berbintang, burung tak berkicau, kalau bukan kasih. Surga tidak ada bagimu dan bagiku. Surga tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih. Saudara, silakan. Kalau bukan kasih. Kalau Anda kekeringan kasih, kehilangan kasih. Itu karena pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Tapi saat ini, hari ini, ketika kita berbicara tentang the eternal love, because God is love. Boleh bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu. Aku mau merasakan kasih-Mu. Dan saudara boleh angkat tangan dan berdiri, Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu. Lebih dari berkat, lebih dari semuanya. Aku mau. Surga tiada,
tiada yang Jangan biarkan hati kita kekeringan kasih Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. kalau bukan kasih. Mari kita nyanyikan bersama. Bila saudara ingin meminta kasih Tuhan, berdirilah dan katakan Tuhan aku mau. Kasih. Amin. Kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau, kalau bukan kasih. Surga tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih.